Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1427 Tata Letak Baru. Jika Jifei mengatakan ini sebelumnya, Tuan Zhao pasti akan sangat marah. Tetapi kali ini tidak. Sebaliknya, dia bersikap sangat tenang dan bahkan mengakui apa yang dikatakan Jifei. Jifei, ini salahku karena keluarga Zhao tidak berdiri untuk melindungimu di hotel hari ini. Menghadapi permintaan maaf Tuan Zhao, Jifei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak mengatakan ini karena kejadian itu." "Mengapa demikian?" tanya Tuan Zhao penasaran. "Kamu sakit parah dan kamu seharusnya punya seseorang untuk merawatmu. Tapi saat aku baru masuk, tidak ada seorang pun di keluarga Zhao, tidak ada yang tahu kamu pergi. Bukankah ini berarti keluarga Zhao tidak menyayangimu sekarang? Bahkan mungkin." Jifei tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi Tuan Zhao sudah mengerti apa yang dimaksud Jifei. Kemungkinan besar mereka sedang membahas pembagian harta. Dia merasa sedih dan marah di dalam hatinya, dan merasa tidak ada kasih sayang keluarga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya, dan wajahnya menunjukkan kemarahan. Sepertinya keluarga Zhao perlu dirombak. Bahkan sekarang, Tuan Zhao masih mempunyai sebuah ide dalam benaknya, yaitu, seseorang di dalam keluarga Zhao telah merancang semua ini, dan bahkan merencanakan untuk membunuh putra dan menantunya. Karena seringkali orang-orang terdekatlah yang mempunyai peluang terbaik, kalau tidak, bagaimana mungkin ini merupakan suatu kebetulan lebih dari 20 tahun yang lalu. Jifei, sekarang kamu bisa mengatur semuanya. Aku tidak akan keberatan bahkan jika itu berarti membunuh keluarga Zhao. Zhao Lao menunjukkan kekejaman yang kuat di wajahnya. Dia tidak bisa kehilangan Jifei, alat tawar-menawar yang penting. Lagi, di matanya, Jifei adalah satu-satunya harapan dan dukungan kuat keluarga Zhao. "Jangan khawatir, kakek, aku akan menanganinya sebagaimana mestinya." Zhao tua mengangguk dengan berat. Matanya yang tua penuh dengan kecemerlangan. Puluhan tahun pasang surut telah mengajarkannya bahwa ketika sebuah keluarga mencapai tingkat tertentu, keluarga itu harus dihancurkan agar dapat dibangun kembali. Inilah yang terjadi pada keluarga Zhao sekarang. Mereka harus menggabungkan penghancuran dengan pembangunan. Setelah Jifei mendiskusikan beberapa detail dengan Zhao tua, dia langsung meminta Qin Jie untuk mencarikan tempat bagi Zhao tua untuk tinggal di rumah Fei Tang. Namun, untuk membingungkan semua orang, Jifei meminta Qi Yuan untuk membuat topeng kulit manusia dan mengatur seseorang untuk berpura-pura menjadi Zhao tua, yang sedang tidak sadarkan diri di tempat tidur, dan Zhao tua berubah menjadi lelaki tua lainnya. Setelah menyelesaikan pengaturan, Jifei mengangkat sudut mulutnya dan berjalan ke pintu kamar Julie. Julie yang berada di dalam kamar merasa sangat bingung dan bahkan hatinya gatal. Ia baru saja melihat gairah antara Zhao Wenqian dan Han Lu. Awalnya ia mengira itu hanya candaan dan bahkan sengaja mencoba membuat Jifei tertekan. Namun pada akhirnya ia dengan sedih menemukan bahwa ia masih terpengaruh, baik secara fisik maupun mental. Ini adalah hal yang sangat memalukan. Jifei tiba-tiba mengetuk pintu, membuat Julie terkejut. Dia segera melihat ke arah pintu. "Siapa?" "Itu aku," Jifei berkata sambil tersenyum. Ketika Julie mendengar suara Jifei, dia hampir berteriak kegirangan dan bergegas membuka pintu. Akhirnya, dia memutar matanya, menanggalkan pakaiannya, dan berlari membuka pintu dalam keadaan telanjang. Jifei tidak menyangka dia begitu berani. Pintu terbuka, dan kedua orang itu saling berhadapan. Jifei tertegun sejenak, lalu cepat-cepat mundur. "Julie,
Kamu tidak ingin berlari telanjang, kan? Aku akan memberi jalan untukmu. Suara Ji Fei sangat keras dan sengaja dibesar-besarkan, yang membuat Julie begitu gugup hingga hampir menangis. Dia tidak menyangka Ji Fei akan berteriak. Adapun Strea King, apakah itu pernyataan yang menyimpang? Zuli segera berbalik dan berlari kembali sambil berteriak, Ji Fei, dasar berandalan bol. Kalau begitu, bagaimana kalau aku biarkan mereka menilai siapa yang berandalan? Canda Ji Fei sambil tersenyum. Julie hampir saja mengumpat seperti orang gila sekarang. Pak Hakim omong kosong. Bukankah ini hanya ingin menertawakan diri sendiri? Ji Fei, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Julie tahu bahwa Ji Fei pasti punya tujuan. Kalau tidak dia tidak akan menggodanya seperti ini. Mulut Ji Fei melengkung bangga. Aku bilang Julie adalah wanita terpintar, itu benar. Julie sangat marah hingga memutar matanya dan ingin muntah darah. Tetapi dia terus berkata pada dirinya sendiri untuk tetap tenang. Dia segera mengenakan gaun tidurnya, bahkan tidak mengenakan celana dalam. Ji Fei meliriknya dan terkejut. Apa yang dia makan hingga tumbuh begitu besar? Dia tidak sebesar ini 3 tahun lalu. Li Ruoxi memang besar, tetapi Ji Fei kalah dibandingkan dengannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya. Zuli menatap tajam ke arah Ji Fei. Mengira Ji Fei pengecut dan tidak berani melakukan apapun. Katakan apa yang kau inginkan dariku. Pergilah dan rayulah Zhao Wenqian, dan jadilah wanitanya Zhao Wenqian, kata Ji Fei sambil tersenyum. Pergilah ke neraka. Ketika Julie memikirkan karakter Zhao Wenqian dan penampilan tidak bergunanya, dia langsung marah dan menjadi gila. Kau tidak setuju? Tanya Ji Fei sambil tersenyum. Omong kosong, kalau aku pergi, bukankah itu sama saja dengan mengkhianatimu? Kalau kamu tidak keberatan, aku akan pergi, kata Julie dengan marah. Aku tahu kamu tidak akan setuju. Jadi aku datang ke sini hanya untuk menggodamu, kata Ji Fei, berjalan masuk ke dalam rumah dan duduk, menatap Julie. Apakah ada gadis asing yang cantik? Siapkan 2 untuk Zhao Wenqian. Ji Fei, apa kamu gila? Bukankah curang jika memperkenalkan seorang wanita kepada seorang pria seperti itu? Julie melotot ke arah Ji Fei dan memarahinya. Pikirkanlah sekarang. Jika kau bisa menemukannya, carilah, jika tidak, berikan saja dirimu padanya. Ji Fei tiba-tiba berkata dengan tegas. Mesum, setelah Julie selesai mengumpat, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Meskipun Julie marah, dia tahu bahwa Ji Fei pasti ada yang salah, dan dia harus bekerja sama dengan Ji Fei. Ji Fei sangat puas. Meskipun Julie ekstrovert, dia juga sangat penurut. Julie menutup telepon setelah berbicara dalam bahasa aslinya, menatap Ji Fei dan berkata dalam bahasa Mandarin panjang, sudah selesai. Tetapi mereka mengatakan bahwa jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu dapat menebusnya dengan uang. Saya mendengarnya, Ji Fei menjawab sambil tersenyum. Julie memutar matanya, lupa bahwa kemampuan bahasa asing Ji Fei sangat tinggi. Dia memutar matanya dan berkata, Ji Fei, apa kemampuanmu? Bisakah kamu memuaskan Li Ruoxi? Kau tidak akan kesulitan memuaskan 8 atau 10 dari mereka, kata Ji Fei, lalu berlari pergi sambil tersenyum. Julie tidak bereaksi sejenak, lalu mengejarnya, jika kau berani tidur denganku, aku akan membuatmu lelah sampai mati. Ji Fei tidak lagi memperhatikannya dan keluar memanggil Feng Huang. 10 menit kemudian, Feng Huang tiba di pavilion di luar villa. Dia mengetahui bahwa Long Meiying telah diculik dan sangat cemas. Phoenix, apakah kamu kenal dengan Long Meiying? Ji Fei menatap Phoenix dan bertanya. Feng Huang tertegun.
menatap Ji Fei. "Tuan, bukankah kita semua saling kenal?" Ji Fei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Aku benar-benar tidak mengenalnya." "Apa maksudmu? Apakah naga hantu mengkhianatimu?" Kemarahan dan kewaspadaan muncul di wajah Phoenix. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengkhianati Ji Fei, bahkan Long Meiying. Ji Fei menggelengkan kepalanya. "Kita adalah satu keluarga. Kita seharusnya tidak saling meragukan seperti ini di masa depan." Phoenix mengangguk malu. "Apa maksudmu, Tuan? Saya ingin bertanya, apakah kamu tahu bahwa Dragon Phantom adalah seorang wanita?" "Apa katamu?" Phoenix tiba-tiba berdiri. "Phantom naga adalah seorang wanita." Phoenix merasa takut setengah mati dan bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ji Fei juga bingung saat melihat reaksi Feng Huang. Hantu naga ini benar-benar menyembunyikan warna aslinya dengan sangat baik. Bab 1428 Desain Formasi Bagua 5 Elemen. Benarkah? Feng Huang menatap Ji Fei dan memastikannya dengan serius. Ji Fei mengangguk. Tentu saja benar. Dia menceritakan kisah tentang bagaimana hantu naga palsu merayu si Kou Bingnian. Setelah Phoenix mendengarnya, dia merasakan kepalanya berdengung. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah satu-satunya wanita di organisasi Long Tu mereka. Dan dia mengelilingi Ji Fei dan tidak peduli dengan pendapat Long Meiying dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia adalah putri organisasi ini dan harus dimanja. Meskipun Phoenix sangat mandiri dan pemberani, dia selalu diperhatikan oleh semua orang di organisasi ini. Dia benar-benar seperti seorang putri. Ji Fei juga mengambil sikap memanjakan terhadap pengejarannya, yang membuat Feng Huang bahkan tidak berpikir tentang apa yang harus diperhatikan. Sekarang, tiba-tiba mendengar bahwa Long Meiying adalah seorang wanita bagaikan pukulan berat di kepalanya, membuatnya merasa sangat bingung dan malu, dan dia bahkan ingin merangkak ke tanah. Karena ini sama saja dengan Long Meiying menoleransinya, bukankah ini membuatnya malu? Ji Fei melihat bahwa Feng Huang merasa malu, dan dia semakin mengagumi Long Meiying. Dia benar-benar luar biasa, karena dia mampu menipu semua orang. "Sepertinya kita masih terlalu kasar," ucap Ji Fei dengan nada menyalahkan diri sendiri. Phoenix mengangguk. "Apapun alasannya, masalah ini sangat memalukan. Aku merasa sangat malu." Wajahnya memerah karena malu dan dia mengatakannya dengan rasa menyalahkan diri sendiri. "Baiklah, karena kalian berdua tidak tahu, lupakan saja, kita pura-pura tidak tahu saja tentang penyelamatan Long Meiying kali ini. Hubungi si Kou Bingnian dan si Kou Ningsue tentang masalah ini, dan rahasiakan saja." "Mengapa merahasiakannya?" "Long Meiying bersedia tinggal di sini, yang berarti dia pasti menyukaimu. Sebagai seorang wanita, Feng Huang dapat memahami pikiran seorang wanita, menunggu dengan tenang, dan mengabdikan dirinya tanpa pamrih. Ini adalah perwujudan cinta sejati." Jadi dia menatap Ji Fei dan berkata. Ji Fei menghela napas. "Tidakkah kau pikir wanita-wanita di sekitarku sekarang berantakan dan menyebalkan?" Phoenix mengerutkan kening. "Itu karena Anda terlalu dermawan, Tuan." Meskipun nadanya tenang, masih ada kecemburuan dan kebencian. "Omong kosong, kalau boleh, aku hanya ingin bersama istriku." Ji Fei sangat marah hingga dia mengumpat. Feng Huang tidak mengatakan apa-apa. Jelas dia tidak mempercayai penjelasan Ji Fei. Dia juga tidak peduli. Jika dia bisa menolak, bagaimana dia bisa berada di sisiku? Di belakang Seng Ling Yun ada gerbang merah. Cepat atau lambat aku akan ke sana. Jadi biarkan dia tinggal di sini sekarang. Huo Lei adalah putri angkat ibuku.
ada alasan lain yang tidak bisa kuceritakan kepadamu untuk saat ini. Adapun Julie, ayahnya ada di perkumpulan Tianmen. Perkumpulan Tianmen milik Zhou Fenghua belum ditangani, dan dia masih hidup dan sehat. Mengenai Sui Muhan, Hu Xiao, dan bahkan Angel yang tersisa, Anda tahu, saya telah menemukan berbagai alasan untuk menghindari tanggung jawab. Ji Fei juga berkata dengan beberapa ketidakadilan. Tuan, Anda seharusnya menghargai semua orang di sekitar Anda, bukan? Jika Anda tidak tahu cara menghargai seseorang sampai mereka menghilang seperti yang dilakukan Bai Ruo, maka Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Kata Phoenix, lalu berbalik dan pergi. Ji Fei terpaku di tempatnya. Bai Ruo, nama ini sangat menyakiti hati Ji Fei. Dia mengorbankan hidupnya untuk Li Ruoxi, dan bahkan mengorbankan hidupnya lagi tanpa ragu untuk memurnikan jiwa wanita dalam tubuh Li Ruoxi. Wanita ini adalah sentuhan hidupnya, dan juga rasa bersalah dalam hidupnya. Ji Fei merasa getir dalam hatinya. Cukup, kamu hanya perlu memikirkan urusan wanita setiap hari. Aroma harum tercium, dan Su Piaomiao muncul di hadapan Ji Fei. Apakah kamu ingin menemuiku? Su Piaomiao melihat keterkejutan di mata Ji Fei, mengangkat rambutnya ringan dan bertanya sambil tersenyum. Ji Fei merasa sedikit tertekan saat memikirkan ambiguitas di bawah tempat tidur Sun Sengshu. Tetapi jika menyangkut bisnis, dia tidak berbohong, tetapi mengangguk dan berkata, situasinya sangat rumit sekarang. Ceritakan semua tentang apa yang terjadi. Su Piaomiao tidak langsung bicara, dan juga menyingkirkan ejekan dan humor sebelumnya. Bahkan ada sedikit pemikiran mendalam dalam ekspresinya. Setelah waktu yang lama, dia menatap Ji Fei dan berkata, sekarang aku curiga bahwa masalah ini hanyalah 4 orang pengganti yang mencoba membesarkan seekor naga. Memelihara seekor naga? Tanya Ji Fei dengan heran. Kepala dan ekor naga sudah mati, tetapi Sun Sengshu yang tersisa tidak memiliki tubuh naga. Dalam keadaan normal, apakah menurutmu tubuh naga akan tumbuh? Ji Fei mengangguk, kalau begitu, kita butuh setidaknya 2 orang. Su Piaomiao mengangguk, jika saya tidak salah, mereka sengaja meninggalkan Sun Sengshu ini. Mengapa? 5 elemen dan 8 trigram adalah emas, kayu, air, api, dan tanah. Mendesis, Ji Fei menarik napas. Jika memang begitu, maka itu benar. Itu berarti pihak lain ingin mengumpulkan energi melalui 5 orang menggunakan formasi Bagua 5 elemen. Sekarang pertanyaan kuncinya adalah siapa yang mendapat energinya. Aku bahkan ragu kalau Ling Haofeng tidak tahu tentang kemampuan ini. Kamu bilang Ling Haofeng tidak tahu? Ji Fei menatap Su Piaomiao dan bertanya. Dia jelas tidak tahu, karena sekarang 2 orang telah meninggal. Itu sama saja dengan menghancurkan formasi, jadi tidak perlu menyimpannya. Namun, Ling Haofeng datang jauh-jauh ke sini untuk menggantikan orang. Jelas dia tidak tahu. Dan dia bahkan tidak tahu bahwa desain ini ada. Menurut apa yang kamu katakan, bukankah Sun Sengshu yang paling penting sekarang? Ji Fei menatap Su Piaomiao untuk memverifikasi. Su Piaomiao mengangguk, jika aku tidak salah, kuncinya sekarang adalah Sun Sengshu, karena tanda lahirnya mungkin melambangkan emas. Bersamanya, kita dapat membentuk kelompok baru. Dan orang-orang yang sudah meninggal tidak lagi penting. Ini ketika Ji Fei mendengar spekulasi ini, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Jika itu yang terjadi, bawahan Sun Seng ini akan menjadi tokoh kunci dan mungkin menjadi incaran semua orang. Tapi jangan khawatir, pihak lain tidak akan pernah membunuh Sun Sengshu, karena dia pasti memiliki ambisi besar.
jadi dia tidak akan dengan mudah menyerahkan kunci Sun Sengshu ini. Penjelasan yang samar-samar ini tiba-tiba membuat Ji Fei tercerahkan, dan dia sepenuhnya memahami kunci permasalahannya. Ternyata inti formasi mereka adalah Sun Sengshu. Ji Fei bergumam pada dirinya sendiri. Kamu atur agar Juli menemukan seseorang untuk melayani Sun Sengshu. Pengaturan ini seharusnya bagus, Su Piaomiao melanjutkan. Maksudmu adalah membiarkannya menurunkan energi yangnya untuk mengurangi dampak formasi. Menurutku begitu. Lagi pula, Yang Kilauan sangat kuat. Dengan dia sebagai inti formasi, seluruh formasi dapat berjalan dengan kuat. Bahkan jika dia mati, dia masih memiliki kekuatan. Jika dia kehilangan Yang Qi-nya, maka dia akan hancur, kan? Kita bisa mengamati, Ji Fei tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya, dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri di wajahnya. Apa yang kamu amati? Su Piaomiao bertanya dengan ragu. Perubahan pada tanda lahir Sun Sengshu, ide bagus. Mata Su Piaomiao juga berbinar dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Saya akan segera pergi. Dua orang bergegas mengawasi ruang tamu. Sun Sengshu dalam rekaman pengawasan lewat 2 kali dan berbaring di atas Han Lu seperti anjing mati. Bersambung.